ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pada Jumat 1 Juni 2012 waktu sholat kita adalah jam 12.25. Khatib Jumat hari ini adalah Dr. Haji Abdullah AS. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Imam sholat Jumat Dr. Andes Haji Abdul Rahman Jamil, Imam tetap sholat Masjid Al-Musabihin. Kemudian kami sampaikan kegiatan rutin IKMT pengajian Ahad subuh tanggal 3 Juni 2012. Penceramah Dr. Andes Haji Abdul Rahman Syamsuddin. Kemudian pengajian Selasa malam tanggal 5 Juni 2012. Penceramah Profesor Haji Hasan Bakti MS. Kemudian pengajian tafsir Al-Quran setiap Selasa dan subuh Jumat. Penceramah Selasa subuh Dr. H.A. Zuhri. Kemudian Jumat subuh adalah Haji Mahmudin Siraib. Kegiatan perwiritan Kamis tanggal 7 Juni 2012 yang akan datang, Ba'da Isya di rumah keluarga Haji Ali Imran Siregar, beralamat di Blok B nomor 8. Blok B nomor 8. Dan perwiritan ibu-ibu pada hari ini diadakan di Masjid Al-Musabihin. Kemudian laporan keuangan kas saldo hari ini berjumlah Rp69.764.000. Rp69.764.000. Pemasukan selama 1 minggu berjumlah Rp10.800.000 dan pengeluaran 1 minggu ini berjumlah Rp5.050.000. Kemudian kami sampaikan mengenai pembangunan pendopo pekuburan IKMT di Asam Kumbang. Pembangunan sudah mencapai sekitar 85% dan masih kekurangan biaya sekitar Rp14 juta lagi. Dan untuk ini kami himbau infak sedekah dari bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Kemudian kami sampaikan beberapa pengumuman. Pertama, manasik haji sekarang diadakan 2 kali 1 minggu, Selasa dan Jumat malam, Rabu dan Jumat malam. Kemudian setiap awal bulan minggu, remaja IKMT akan mengadakan pengutipan koran-koran bekas, barang-barang bekas yang akan diambil langsung oleh remaja dari Masjid Al-Musabihin. Kemudian pada minggu tanggal 3 yang akan datang akan diadakan acara penutupan pengajian pasangan suami istri, pengajian pasutri yang sudah berlangsung selama 3 bulan dan akan ditutup pada tanggal 3 yang akan datang. Untuk itu kami himbau kehadiran bapak-bapak untuk menghadiri acara penutupan ini, dan insya Allah acaranya akan kita lanjutkan untuk masa-masa yang akan datang, terutama setelah Ramadan nanti. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian jemaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil mukhtaril mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلى آخر الآية. Jemaah Jumat rahimakumullah, seorang suami sayang istri membangun gedung bertingkat tinggi untuk menghindari serangga berbisa yang dikhawatirkan sengatan serangga berbisa akan merenggut nyawa sang istri. Lalu apa yang terjadi? Takdir Allah, laba-laba berbisa yang ditakuti itu pun datang juga menggigit jempol kaki sang istri. Racun berbisa menjalar ke seluruh badan, kemudian sang istri mati seketika. Demikian kisah yang ringkas dari ahli tafsir yang menjelaskan sebab turun ayat yang dikutip dalam mukadimah khutbah tadi, yang maksudnya dimanapun kamu berada atau kemanapun kamu lari, kematian pasti mengejarmu walaupun kamu berada di dalam bangunan yang kuat dan tinggi. An-Nisa 78. Jemaah rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, manusia takut mati. Adalah wajar, segala makhluk hidup pasti takut mati, baik jin maupun hewan, apalagi manusia yang kepingin hidup 1000 tahun, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Baqarah 96, "Lau yu'ammaru al-fasanah." Padahal yang hidup hanya Nabi Nuh selama 1700 tahun lebih. Memanglah fitrah Allah bahwa makhluk hidup takut mati. Bahkan semut kecil pun pasti melawan jika hidupnya terancam. Penyebab takut mati disebabkan sayang istri tadi, takut berpisah dengan anak, sanak famili yang ditinggalkan, takut terpisah dengan harta kekayaan, takut alam kubur yang gelap ditimbun tanah. Sehingga setiap orang berusaha menghindari jalan yang mendekatkan kematian. Contoh konkret adalah setiap orang berobat ketika sakit, betapapun biayanya demi mengusir sakit, karena sakit adalah pintu terdekat bagi kematian. Padahal ketika umur bertambah panjang, di saat berulang tahun, pada hakikatnya semakin mendekat juga kepada ajal waktu batas hidup. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa batas hidup umat manusia antara 60 hingga 70-an tahun. Batas tersebut bukanlah angka pasti, tapi mengandung hikmah untuk berhati-hati bahwa usia 70-an tahun berarti sudah senja atau asar, yang sudah mendekati maghrib, yang kalau maghrib datang matahari pun tenggelam, kita pun pindah alam ke alam kuburan. Kaum muslimin rahimakumullah, secara manusiawi Rasul pun bersedih ketika wafat istrinya Khadijah. Selisih 3 hari wafat pula pamannya Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut Amul Husni, tahun berduka cita. Memang kematian suatu hal yang misterius, hanya Allah yang tahu. Suka tidak suka, kematian pasti datang dengan sebab yang berbeda. Rasanya pantas bersyukur kalau Allah hanya mencabut nyawa, tapi tidak mencabut iman kita. Sesuai firman Allah, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Terkadang disangka mati, tapi masih hidup. Lihatlah penghuni gua Kahfi yang ditidurkan Allah selama 309 tahun. Nabi Yunus disangka mati, tapi sempat hidup di dalam perut ikan. Nabi Yusuf disangka mati dalam sumur, ternyata hidup.
Nabi Ibrahim disangka mati dalam api unggun, ternyata hidup. Berbeda dengan Fir'aun, disangka hidup tapi mati tenggelam. Ada orang yang mati kekenyangan, tidak sedikit pula yang mati kelaparan. Ada bidan yang menyelamatkan pasien saat melahirkan, tapi sang bidan meregang nyawa di waktu dia melahirkan. Terkadang dokter spesialis ahli jantung mendadak meninggal karena serangan jantung. Bahkan ada yang lama stroke, tergeletak di tempat tidur, menunggu ajal. Seketika kalajengking menjalar dan menyengat kepalanya sehingga melancarkan jalan darahnya. Lalu yang stroke hidup sehat kembali karena kalajengking itu menyuntikkan zat serum pelancar darah. Demikian dikutip dari buku The Bestseller Don't Be Sad, jangan bersedih. Bahkan yang mengejutkan kita, beberapa waktu yang lalu seorang wamen SDM yang sehat bersemangat sebagai hobinya mendaki gunung, tapi Allah memanggilnya di puncak gunung tersebut, pertanda berakhir pula puncak kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa contoh tadi mengingatkan bahwa hidup mati dalam kekuasaan Allah yang bersifat yuhyi wa yumit, bahwa mati bukanlah ditakuti, yang ditakuti adalah tidak siap bekal untuk mati. Rasul berpesan, "Imal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seolah hidup masih lama. Ingat akhirat, beramallah sebab besok akan mati. Yang kedua, tawakal dalam hidup. Kisah suami membangun gedung tinggi demi nyawa istri yang berakhir dengan kematian memberi pelajaran bahwa hidup mesti tawakal, menyerah pasrah kepada Allah setelah usaha dan doa. Berusaha tanpa mohon kepada Allah membuat manusia menjadi sombong, seolah Allah tidak campur tangan dalam merubah nasib. Terlalu panjang berdoa tapi malas berusaha, nasib juga tidak akan berubah. Habis tenaga berusaha lalu diikuti dengan apa yang tidak sesuai yang kita harapkan, meleset dari yang kita inginkan. Di saat itulah perlu tawakal, pasrah, agar kita tidak stres, putus asa, dan menyesal. Tawakal tanpa usaha terlebih dahulu adalah tidak benar. Suatu hari seorang sahabat menjumpai Rasul, sedang unta kendaraannya dibiarkan saja di tempat parkir tanpa ditambat. Rasul bertanya, "Untamu sudah engkau ikat?" Sahabat menjawab, "Saya tawakal ya Rasul." Rasul berkata, "Iqilha summa tawakal." Ikat dulu untamu, baru tawakal. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak benar tawakal orang yang tidur di bawah pohon durian yang lebat buahnya. Bukanlah tawakal orang yang tidak mencari tempat aman ketika gempa terjadi. Bukan tawakal bagi orang yang sakit tapi tidak berobat, sebab Rasul pun 1 atau 2 hari menjelang wafat beliau masih minum obat. Sikap tawakal dapat menenangkan jiwa, menstabilkan temperamen, yang pada akhirnya memperoleh kebahagiaan dan kekayaan batin. Bahagia dan kaya yang hakiki adalah hati yang tenteram, sedang materi duniawi sering menjadi kekayaan semu. Lihatlah berapa banyak kita saksikan orang yang secara duniawi serba cukup, tapi konflik batin. Secara materi kaya, tapi miskin perasaan, yang tidak tergugah hatinya membantu sesama. Secara ekonomi mapan, tapi secara rohani rapuh, tidak tahan terhadap cobaan Allah ketika bangkrut usahanya dikarenakan tidak tertanamnya sikap tawakal. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kata lain, tawakal tidaklah sama dengan sikap nerimo tanpa ikhtiar. Dalam berikhtiar tentu menghadapi berbagai cobaan dan perjuangan, dan ujung dari perjuangan tidak lain hanya 2, berhasil atau gagal.
Jika berhasil kita harus bersyukur, jika gagal harus sabar dan tawakal. Bersyukurlah dan jangan lupa daratan, karena nikmat dunia hanya sementara. Sabar dan tawakallah, karena gagal adalah sukses yang tertunda. Hidup, mati, sukses, gagal, sehat, sakit, kaya, miskin, dan seterusnya memang sudah fitrah dan sunnatullah yang mustahil kita ingkar, tetapi harus kita sikapi dengan tawakal. Di waktu sulit pasti ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tawakal penangkal marah. Sedang marah tidak pada tempatnya merupakan sumber penyakit. Konfusius mengatakan, orang marah akan selalu memenuhi dirinya dengan racun yang cepat atau lambat merusak pikiran dan jasmaninya. Setan masuk ke dalam pembuluh darah umat manusia dalam 3 hal: ketika lalai, ketika bersyahwat, dan ketika marah. Rasul pun berpesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, sampai 3 kali. Mari kita jalani hidup dunia yang singkat ini dengan sederhana, tidak berlebihan di waktu suka dan duka, sambil berusaha berdoa dan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, fa'tabiru ayyuhal mu'minun la'allakum tahtadun. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa antasqabi bihallal matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.